Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Pendeta Tao Hui memandang Yang Mulia dan mengangguk sedikit, hanya anak kecil, sederhana. Semua orang di dinasti Xiao berlutut di tanah, bersemangat di dalam. Bahkan dewa tua yang pernah menyelamatkan seluruh dinasti Xiao ada di sini, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada dinasti Xiao. Banyak orang dari dinasti Xiao melihat sosok legendaris ini untuk pertama kalinya. Bajingan tua, kamu berani mengatakan ini tentang klan dewa kami, apakah kamu mencari kematian? Yang Mulia melihat sekilas identitas Tao Wei. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa klan dewamu telah menolak. Kata Tao Wei. Wajah Yang Mulia berubah jelek. Bajingan tua, kamu sedang mencari kematian. Aura di tubuh Yang Mulia mulai meningkat, dan dia meninju Tao Zong Wei untuk membunuhnya. Pedang Yang Mulia Pangeran ke-10 telah hilang, dan dia tidak mengambil senjata, tetapi hanya meninjunya. Pukulan ini menyebabkan wajah Tao Wei sedikit berubah, dan tatapan di tangannya langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan kemudian menusuk ke arah Yang Mulia Pangeran ke-10. Tongkat kayu yang tampak biasa ini ternyata adalah senjata ajaib. Ledakan, jalan itu meraung, kehampaan berguncang, dan seluruh kota kekaisaran sepertinya terhapus oleh aura teror yang kacau. Semua orang menyaksikan dengan gugup. Seorang Raja Dewa yang pernah menyelamatkan dinasti Xiao sedang memukuli seorang anak, tidak hanya dengan sejumput di tangannya. Tapi saat pukulan dan tongkat itu saling bertabrakan, lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat, dan segala sesuatu yang menakutkan tadi tampak hening. Tongkat Tao Wei bersentuhan dengan tangan Yang Mulia Pangeran ke-10. Di mata semua orang, tongkat Tao Wei mulai patah, dan seluruh tubuh Tao Wei hancur sedikit demi sedikit seperti patung batu. Jiwa Tao Wei melayang tak berdaya di udara pada saat ini, tanpa ekspresi di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di dinasti Xiao yang baru saja bersemangat tercengang. Dengan satu pukulan, Raja Dewa di hati mereka dikalahkan. Apakah ini terlalu keterlaluan? Dan yang ke-10 masih belum menggunakan senjata. Wajah semua orang di dinasti Xiao pucat pasi. Tuan Wuliang menghela nafas pelan, "Hei, Wu Wei ini sepertinya telah terperangkap selama bertahun-tahun, dan kekuatannya juga menurun drastis." Tuan Wuliang menghela nafas pelan, "Hei, Wu Wei ini sepertinya telah terperangkap selama bertahun-tahun, dan kekuatannya juga menurun drastis." Keledai botak Wuliang, sepertinya kita tidak bisa kembali ke surga bersama-sama. Setelah Tao Wei selesai berbicara, jiwanya perlahan menghilang. Tepat ketika jiwa Tao Wei menghilang, Tao Huji di kota Sun Mun tiba-tiba mengerutkan kening. "Guru Tao, ada apa?" Lin Chong bertanya dengan bingung. "Kaisar Lin, saya harus pergi sebentar." Setelah mengatakan itu, sosok Tao Huji menghilang seketika. Saat ini, semua orang di dinasti Xiao diliputi keputusasaan. Mereka tidak melihat harapan, dan semua orang mengira dinasti Xiao telah berakhir. Bahkan Dewa Ilahi bukanlah tandingan Yang Mulia 10, siapa di antara mereka yang bisa menolak? Seluruh dinasti Xiao tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, dan semua orang telah kehilangan semangat juangnya. Dinasti Xiao, apakah ini akhirnya? Xiao Feng membuka mulutnya perlahan, dia tidak mengerti bahwa setelah dia menjadi putra mahkota, dinasti Xiao telah berakhir. Mungkinkah dia membunuh dinasti Xiao karena nasibnya sendiri? Bahkan jika itu berarti kegagalan, bahkan jika itu berarti kematian, bagaimana kita, orang-orang dinasti Xiao, bisa begitu rendah hati? Saat ini, suara Xiao Yuanshan terdengar dari langit. "Ayah!" Xiao Feng dan Xiao Jian berteriak pada saat bersamaan. Ledakan. Dari pusat dinasti Xiao, aura menakutkan membubung ke langit. Saat dunia berguncang, sesosok tubuh muncul. Saya melihat Xiao Yuanshan mengenakan jubah panjang dan memiliki ekspresi damai,
tanpa sedikit pun petunjuk bahwa dinasti akan segera jatuh. Melihat Xiao Yuanshan datang, semua orang berlutut dan menyembah. Xiao Yuanshan, orang terkuat di seluruh dinasti Xiao. Apakah kamu Kaisar Xiao? Yang Mulia ke-10 melihat Xiao Yuanshan muncul dan bertanya. Tepat sekali, saya adalah Kaisar dinasti Xiao. Xiao Yuanshan mengangguk. Kamu akhirnya keluar. Jika aku membunuhmu sekarang, apakah dinasti Xiaomu akan menyerah? Yang Mulia bertanya dengan santai. Saya sudah mati, dan ada juga rakyat dinasti Xiao saya. Bisakah Anda membunuh semua rakyat dinasti Xiao kami? Kami, rakyat dinasti Xiao, tidak pernah menyerah. Apalagi aliansi kecil penyegel iblis, bahkan selama perang antara dewa dan iblis, kami, dinasti Xiao, tidak pernah berhenti melawan. Kecuali kamu bisa membunuh semua rakyat dinasti Xiao kita. Xiao Yuanshan berkata dengan ringan. Kata-kata Xiao Yuanshan membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao yang tidak memiliki semangat juang mendapatkan kembali semangat juangnya satu persatu. Mereka bisa gagal dan terbunuh, tapi mereka tidak akan pernah menyerah. Ayah, aku tidak akan pernah menyerah dan mempermalukan leluhurku. Xiao Feng berkata dengan mata tegas. Yang Mulia, saya tidak akan pernah berkompromi. Saya akan memimpin jutaan rakyat dinasti Xiao saya untuk melawan, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Yu Wenqiang juga berkata dengan semangat juang. Semua orang kuat dari dinasti Xiao tersulut semangat juang saat ini. Mereka tidak lagi takut pada 10 pangeran, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu sangat keras kepala, bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Yang Mulia mendengus dingin. Tapi kali ini, tekanan Yang Mulia tidak membuat takut rakyat dinasti Xiao. Mungkin karena kemunculan Xiao Yuanshan, rakyat dinasti Xiao ini penuh semangat juang. Berjuang sampai mati. Banyak rakyat dinasti Xiao meraung serempak. Raungan itu mengguncang langit dan bergema di seluruh dinasti Xiao. Pada saat yang sama, lusinan kota di dinasti Xiao dan ratusan ribu pasukan semuanya menuju kota kekaisaran. Para jenderal dinasti Xiao ini tidak menerima perintah, tetapi secara spontan datang menuju kota kekaisaran. Mereka juga sepertinya merasakan ketakutan Xiao Huangchao. Yang Mulia ke-10 memandang orang-orang yang bersemangat tinggi dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Yang Mulia ke-10 memandang orang-orang yang bersemangat tinggi dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Apa takutnya membantai 1 juta orang di kota? Di mata Yang Mulia, bahkan jutaan biksu pun seperti semut dan tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, Pangeran ke-10 meninju Xiao Yuanshan. Pukulan ini seperti sungai yang mengalir turun dari pegunungan. Xiao Yuanshan mencibir dan meninju. Dengan satu pukulan, dunia mengerang. Terlihat bahwa Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, tidak cemburu. Ledakan. Dengan kedua tinju saling berhadapan, energi mengerikan menyebar dengan kecepatan kilat. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Sebuah jurang muncul di bawah Yang Mulia, dan dia mundur sejauh puluhan mil. Adapun Xiao Yuanshan, bangunan di bawahnya menjadi abu, dan sosoknya bahkan mundur ratusan mil. Melihat pemandangan ini, semua orang terlihat murung, tapi tidak ada yang bergeming. Dalam sekejap, sosok kedua orang itu kembali ke posisi semula, seolah-olah mereka tidak pernah mundur. Kaisar dinasti Xiao hanyalah orang biasa-biasa saja. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum dingin. Mata Xiao Yuanshan sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak lebih dari itu. Benarkah? Yang Mulia ke-10 berkata dengan nada menghina, saya hampir lupa memberitahu Anda bahwa tinju saya adalah yang terburuk. Xiao Yuanshan tersenyum, aku juga lupa memberitahumu bahwa tinjuku tidak menggunakan kekuatan apapun. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Pangeran ke-10 meledak. Xiao Yuanshan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kota kekaisaran di bawahnya mulai bergetar.
Dari bawah kota kekaisaran, aura yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang pasang, berkumpul menuju Xiao Yuanshan. Binatang spiritual di seluruh kota kekaisaran juga mengeluarkan semburan duka pada saat nafas itu digunakan, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati. Kaisar Xiao sebenarnya menghabiskan semua energi binatang spiritual di kota kekaisaran. Harganya sangat mahal. Yu Wenqiang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas. Xiao Yuanshan maju selangkah dan melanjutkan dengan pukulan. Ledakan. Pukulan ini secara langsung membuat 10 pangeran itu mundur ratusan mil. Xiao Yuanshan tidak berhenti, tetapi sosoknya menghilang, dan ketika dia tiba di depan Yang Mulia, dia meninju lagi. Ledakan. Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat ini, semua orang menjadi bersemangat dan ingin melompat. Meskipun semua makhluk spiritual di kota kekaisaran telah kehilangan nyawanya, mereka mati dengan baik. Seluruh kota kekaisaran terus mengalirkan aura ke tubuh Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak bertarung sendirian saat ini. Xiao Yuanshan melancarkan serangan dahsyat terhadap Yang Mulia Pangeran ke-10. Dia ingin membalas dendam rakyat dinasti Xiao yang telah meninggal dan memperbaiki nama dinasti Xiao. Dinasti Xiao tidak bodoh. Serangan Xiao Yuanshan sangat tajam. Meskipun Yang ke-10 mundur, dia tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang menghindari serangan Xiao Yuanshan. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun tampaknya Xiao Yuanshan lebih unggul dan Yang ke-10 dipukul mundur dengan mantap, Yang ke-10 tidak terlihat panik. Selain itu, Yang ke-10 tidak mengeluarkan senjata apapun. Chen Ping tidak percaya bahwa Yang ke-10 hanya memiliki pedang panjang di tangannya. Ledakan, disertai dengan suara keras, pukulan yang tak terhitung jumlahnya memaksa 10 pangeran mundur ratusan mil. Meskipun setiap serangan Xiao Yuanshan sangat menakutkan, Yang ke-10 tidak terluka sama sekali. Sepertinya sudah waktunya aku bersenang-senang denganmu. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, sebuah pisau panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pisau panjang ini sama persis dengan pisau panjang yang patah. Memotong. 10 pangeran memotongnya dengan satu serangan. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju ke Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak berani gegabah, jadi dia hanya bisa mengepalkan tangannya, menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya, dan tiba-tiba meninju untuk menahan cahaya pedang. Kali ini, Xiao Yuanshan mencoba yang terbaik. Pihak lain benar-benar menggunakan senjata, yang membuktikan bahwa dia juga menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat cahaya pedang dan angin tinju bertabrakan, ekspresi Xiao Yuanshan berubah drastis. Tinju Xiao Yuanshan langsung hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya dibombardir oleh cahaya pedang. Tubuh Xiao Yuanshan terbang mundur, dan nafas di tubuhnya langsung runtuh. Aura binatang spiritual di kota kekaisaran juga telah menghilang. Yang Mulia tidak berhenti, tapi mengayunkan pisau panjang di tangannya lagi. Ledakan. Pukulan lainnya, pisau ini kembali mengenai tubuh Xiao Yuanshan. Aura makhluk roh yang berkumpul di tubuh Xiao Yuanshan benar-benar lenyap. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Kontrasnya sangat bagus. Baru saja, Xiao Yuanshan menggunakan nafas binatang spiritual di kota kekaisaran untuk memukul mundur Yang ke-10. Mengapa pihak lain menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Keseimbangan kemenangan dan kekalahan miring terlalu cepat. Tubuh Xiao Yuanshan terjatuh di depan semua orang, luka di tubuhnya mulai berdarah, dan wajahnya sangat jelek. Semua orang memandang Xiao Yuanshan, tidak tahu bagaimana cara berbicara atau bagaimana menghiburnya. Kaisar Xiao, kamu bukan lawanmu. Chen Ping memandang Xiao Yuanshan dan bertanya. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya, tidak ada lawan. Kekuatan anak di depanku terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu di usia seperti itu, aku khawatir dia bukanlah seorang biksu di dunia surga dan manusia. Lagi pula, ada ribuan dunia di alam semesta,
dan dunia para dewa dan manusia hanyalah salah satu dari dunia yang tidak penting dalam budidaya makhluk abadi. Yang mulia, jika tidak, Anda dapat menggunakan metode rahasia nenek moyang Anda untuk menyerap kekuatan keberuntungan dari dinasti Xiao saya. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Yu Wenqiang berkata pada Xiao Yuanshan. Tidak, keberuntungan dinasti Xiao bukan milikku. Bagaimana aku bisa menyerapnya dengan santai? Tanpa keberuntungan, dinasti Xiao mungkin tidak akan bertahan lama. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya. Saat Xiao Yuanshan selesai berbicara, suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari segala arah di kota kekaisaran. Segera setelah itu, ratusan ribu pasukan menyerbu masuk. Setiap prajurit dinasti Xiao mengenakan helm perak dan baju besi emas, dan aura yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di atas kota kekaisaran.